Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, sangat baik Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Namun sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya. Namun sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya akan mengadakan supervisi dulu yang akan Ibu lakukan dulu sebelumnya sebelum dijalankan di kelas ya Bu ya. Nah Ibu ini ya, kenapa kita harus melakukan kegiatan pra-observasi? Ini tujuannya supaya nanti dalam pembelajaran Ibu di kelas mungkin Ibu akan lebih lebih siap lagi, dan Ibu juga akan lebih percaya diri, dan supaya dengan melakukan pra-observasi nanti pembelajaran Ibu di kelas akan berjalan dengan baik dan menghasilkan pembelajaran yang baik sesuai dengan keinginan atau kebutuhan murid. Begitu ya Bu ya. Namun di sini Bu ya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sunarti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Di sini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran Ibu ini? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Baik Bu ya, jadi tadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Iya Bu. Terus bagaimana dengan areal pengembangan? Areal pengembangan yang seperti apa yang akan Ibu capai atau Ibu lakukan di dalam sini pembelajaran? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan Bu. Di sini pengetahuan misalnya menyebutkan bagian tumbuhan dengan benar. Areal keterampilan yaitu siswa mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian tumbuhan. Begitu Bu. Ya, baik, jadi dari area pengembangan yang Ibu ambil tadi ada 2 aspek ya Bu ya, di aspek pengetahuan dan juga di aspek keterampilan. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mendengar Bu Guru ya, dari bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran, terus model pembelajarannya seperti apa, dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kelas nanti seperti apa. Oh ya, baik Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya ya Bu. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah. Untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan Ibu. Oh ya, baik Bu ya. Jadi dari rencana yang Ibu pakai tadi pada saat di dalam kelas nanti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Terus metode yang Ibu gunakan tadi menggunakan metode berbasis masalah. Dan Ibu juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi ataupun penugasan. Iya Bu, benar. Nah, untuk selanjutnya sekarang bagaimana dengan media pembelajaran? Media pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh tumbuhan lengkap ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan tumbuhan Ibu. Baik ya Bu ya, untuk media berarti Ibu akan menggunakan
media gambar ya Bu ya, ataupun Iya, Bu. contoh Iya. dari tumbuhan itu sendiri secara lengkap ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa Ibu ada waktu, di kelas berapa dan jam berapa Ibu akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Oh iya Bu, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam kedua di kelas 4 Ibu. Oh baik, berarti nanti minggu depan di hari Selasa ya Bu ya, Iya. di jam kedua di kelas 4. Baik, nanti di sana saya akan datang langsung ke kelas Bu Guru Sunarti ya. Iya. Dan saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti saya di sana akan melihat Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Baik Bu. Nah nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan lagi ya Bu ya. Di sesi baik. terakhir yang Ibu dengan Bu Guru mungkin ada sesi percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak PP atau pengajar praktek ya Bu ya. Oh baik, siap Bu. Namun sebelum kita mengakhiri percakapan ataupun bincang-bincang kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oh, saya mendapatkan gambaran seperti media apa yang saya gunakan, kemudian media apa yang saya gunakan nanti yang harus saya persiapkan mulai dari sekarang. Itu mungkin gambaran dari percakapan kita hari ini, Bu. Baik Bu ya, berarti setidaknya Bu Guru, Bu Sunarti, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya mengenai percakapan pra-observasi ya. Mungkin kita sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi di kelas ya Bu ya. Namun kita hari ini sampaikan di sini aja kegiatan observasi kita ataupun percakapan kita. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan supervisi di kelas ataupun pasca observasi. Baik Bu ya, saya akhiri percakapan kita. Semoga dengan percakapan kita ini kita bisa mendapatkan hikmah dari percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, atas ilmunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini anak-anak berangkat semua? Berangkat semua. Terus untuk belajarnya biar lebih baik lagi, coba si Alvin ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Alvin. Terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita dengan berdoa belajar kita bisa lebih baik, bisa konsentrasi, terus anak-anak pinter semua. Amin. Terus selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita.
belajar yang rajin. Setelah itu juga mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa? Oh, Nida. Ya, untuk Nida silakan maju ke depan. Yuk, berdiri semua. Konsentrasi. Kita mulai ya. Dan jangan lupa pejamkan mata agar kamu lebih rileks. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih anak-anak. Apa kita sudah melakukan yaitu pernapasan teknik stop. Apa yang kalian rasakan? Relax. Oh, ya, lebih rileks. Setelah itu berarti anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya. Oh iya, terima kasih. Dan materi kita hari ini yaitu kita akan belajar yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum maju ke materi yang akan kita bahas hari ini, Bu Guru akan membacakan tujuan-tujuan pembelajarannya. Ada 3, yaitu diantaranya 1, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Anak-anak bisa ya semua menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Bisa. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Sebelumnya Bu Guru akan mengingat pembelajaran minggu kemarin, yaitu anak-anak sudah belajar yaitu tentang apa minggu kemarin? IPA-nya nak? Apa?
yaitu manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Semua makhluk hidup itu sangat membutuhkan yaitu namanya tumbuhan yang akan kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Yuk kita lanjut. Manfaat tumbuhan itu banyak sekalinya. Nah, diantaranya siapa ya yang bisa sebelum masuk ke pembelajaran manfaat dari tumbuhan? Manfaat dari tumbuhan itu apa? Satu, sumber makanan. Setelah itu, manfaat tumbuhan berikutnya yaitu untuk mencegah longsor kalau hujan deras banget. Setelah itu kalau nggak di hutan itu nggak ada tumbuhan, nggak ada pohon-pohon besar, apa yang akan terjadi? Longsor. Oleh sebab itu anak-anak, kita tumbuhan itu harus kita rawat, harus kita jaga. Ya, lanjut. Anak-anak, kita akan dalam pembelajaran tentang kegiatan tumbuhan, kita guru akan melakukan kegiatan-kegiatan yaitu diantaranya satu, nanti membagi kelompok. Setelah itu yang kedua, anak-anak nanti akan mengerjakan yaitu LKPD. Setelah itu anak-anak nanti akan maju ke depan melakukan yaitu presentasi. Yang ketiga, nanti guru akan ada tugas individu yaitu anak-anak untuk mengerjakan latihan soal yaitu tentang materi yang akan kita bahas. Paham anak-anak? Ya pinter. Setelah itu dalam penilaian juga guru ada 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, penilaian keterampilan. Setelah itu penilaian pengetahuan. Lanjut, anak-anakku semuanya, anak-anak kalau belajar itu yang benar, yang serius, jangan ribut, biar ilmunya masuk. Dan nanti kalau ada soal latihan, anak-anak bisa mengerjakan. Ingat, belajar yang benar, belajar yang serius. Kalau waktu belajar, waktu nanti istirahat baru boleh ngobrol ya. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian tumbuhan, guru akan tanya. Di antaranya tadi sudah guru cuplik bagian-bagian tumbuhan. Guru sekarang mau tanya sama Faiz ya? Oh, Hafiz. Apa sih kegunaan dari tumbuhan tadi nak di antaranya? Untuk mencegah apa coba tumbuhan itu? Untuk mencegah longsor. Setelah itu untuk apa lagi? Iya, untuk bertahan hidup manusia. Setelah itu, kalau agar tanah kita tidak longsor, siapa yang bisa menjawab? Agar tanah kita tidak longsor itu diapakan sih? Ditanami pepohonan. Ditanami pepohonan. Abi pinter sekali. Setelah itu diapain lagi? Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Kalau kita nanti nebang pohon sembarangan, apa yang akan terjadi? Iya, tanah longsor. Dan anak-anak ingat ya, sayangi tumbuhan agar kita terhindar dari musibah longsor, dari binatang-binatang masuk ke perkampungan. Setelah itu sumber air dapat terjaga. Yuk anak-anak, kita masuk ke materi. Guru akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Ya, sudah bagi 4 kelompok? Sudah ya? Ini kelompok 1, setelah itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pinter. Sudah tahu kelompoknya ya? Sudah tahu kelompoknya. Berikutnya anak-anak perhatikan, tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi manusia ya anak ya. Kita membuat rumah membutuhkan
tumbuhan. Setelah itu kita akan membutuhkan tumbuhan yaitu sayuran. Coba sayuran yang berasal dari tumbuhan seperti apa, Nak? Oh, pintar, bayam, wortel, daun singkong. Banyak sekali untuk vitamin, untuk tenaga bagi kita. Setelah itu juga tumbuhan juga seperti pohon-pohon besar yaitu untuk mencegah tanah longsor. Terus setelah itu sebagai sumber air. Selanjutnya sebelum Bu Guru akan memberikan tugas kelompoknya, anak-anak perhatikan video yang akan Bu Guru putar. Anak-anak perhatikan, yuk lihat ke depan semua. Ini bagian-bagian tumbuhan. Di antaranya ada akar, ada batang, ada buah, ada bunga, buah, dan daun. Nih ada akar ya. Ada akar, ada batang, daun, bunga, buah. Nih, akar. Tuh, akar bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi akar ada dua: menyerap air dan nutrisi dalam tanah, menopang tumbuhan agar kokoh. Setelah itu ada dua jenis akar, yaitu satu akar tunggal, dua akar serabut. Kalau akar tunggal memiliki akar utama dari pangkal batang, sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Berikutnya batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya mengangkut makanan dari akar, tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah. Bunga dan buah. Setelah itu daun. Anak-anak daun pernah lihat semua? Iya. Fungsi daun, daun bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya melakukan fotosintesis. Iya, melakukan fotosintesis. Jenis-jenis tulang daun yaitu satu, mengirim, dua, melengkung, tiga, jari, empat, ya sejajar. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ini buah. Anak pernah lihat buah itu? Makannya? Pernah. Nah, buah. Fungsi buah menyimpan cadangan makanan, melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Setiap bagian tumbuhan saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Akar menyerap air, batang menyalurkan ke seluruh bagian. Daun berfotosintesis. Bunga berkembang menjadi buah. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu mau tanya anak-anak, sudah belajar yaitu tentang bagian tumbuhan. Anak-anak suka nggak? Suka? Iya, jangan lemes, dia suka? Kita masuk ke pembelajarannya, kita eksplisit terlebih dahulu. Semangat, yuk kita mulai.
Ya, kelompok berapa yang sudah selesai? Ya. Kelompok berapa yang sudah selesai?
Sudah? Oh iya, terima kasih untuk atas presentasinya dari kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, dikumpul nak. Ya, alhamdulillah kita dari 4 kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Untuk selanjutnya, guru akan mengajukan yaitu beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian tumbuhan yang kita pelajari tadi, yaitu siapa yang tahu apa fungsi dari bunga? Ya, iya pintar untuk Abid, yaitu fungsi bunga yaitu untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ya, siapa masih ingat fungsi dari daun? Iya pintar, kelompok 3, kelompok 2 pintar semua, yaitu fungsi dari daun yaitu untuk fotosintesis. Lagi, apa fungsi dari akar? Menyerap pintar, menyerap air dan zat hara. Coba guru lagi, kok pintar-pintar semua ini berarti belajarnya memperhatikan guru ya? Iya, mendengarkan ya? Iya, tadi sudah lihat video ya? Berarti anak-anak pintar semua. Coba siapa masih ingat? Tadi ada 2 jenis akar. Apit, pintar. Akar serabut dan akar tunggang. Terus berikutnya, apa fungsi dari batang? Menyalurkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Wah, pintar. Yuk kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih banget, berarti anak-anak belajarnya sungguh-sungguh. Dan kita lanjutkan biar anak-anak lebih paham lagi dalam pembelajaran bagian-bagian tumbuhan. Mari kita bernyanyi tentang lagu bagian tumbuhan bersama-sama. Mulai ya. Kita bareng-bareng ya nak ya. 1, 2, 3. Akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si hijau daun, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Barang yang menghindarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Thank you. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih anak-anak masih semangat belajarnya. Berikutnya Bu Guru akan membagikan tugas individu untuk anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Kalau tugas individu itu berarti bukan tugas kelompok, yaitu
sebentar. Ya,
Ya, udah selesai semua. Sekarang anak-anak Bu Guru akan membacakan nilaimu yang anak-anak mengerjakan secara individu. Yuk, ini namanya Aditya Apri Jessica, mana? Aditya. Oh iya, bagus nilainya. Setelah itu Hamid. Oh bagus. Berapa? Ya, nilainya sudah bagus. Rata-rata sudah bagus semua. Ya, sebelumnya mungkin ada beberapa teman kalian yang nilainya masih kurang. Itu gimana? Tadi kita sudah belajar, sudah mengerjakan secara kelompok, sudah tanya jawab, sudah menyaksikan video. Setelah itu kita sudah menyanyikan bagian-bagian tumbuhan. Kok nilainya ada yang masih kecil, itu gimana? Apa kurang fokus atau gimana? Hah? Kurang fokus atau lupa? Lupa? Udah pengen istirahat. Ya sebelumnya coba dari tugas individunya siapa yang masih ingat? Hasil fotosintesis diedarkan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui apa, Nak? Fotosintesis? Daun. Setelah itu, bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Bagian apakah itu? Iya, semua. Untuk anak-anak, pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Sebelumnya, Bu Guru kasih kesimpulannya bahwa hari ini kita sudah belajar yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan, fungsinya sudah, kegunaan dari jenis-jenis akar sudah, bagian tumbuh-tumbuhan. Setelah itu sekarang Bu Guru mau bertanya kesimpulannya bahwa tumbuhan itu sangat berguna sekali untuk makhluk hidup. Dan kita sebagai manusia kita harus menjaganya, merawatnya. Tumbuhan itu jangan sampai punah. Terus Bu Guru tanya dengan anak-anak, setelah anak-anak mempelajari bagian-bagian tumbuhan, apa yang kalian rasakan? Apakah senang atau tidak? Senang ya. Setelah itu ada yang kurang mengerti? Ya, udah mengerti semua ya? Sudah ya, sudah mengerti semua. Terus anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar yaitu tentang bagian-bagian rangka manusia. Kita sudah tumbuhan sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang rangka-rangka manusia. Berikutnya anak-anak buka buku generasinya halaman 75 ya, Nak. Itu 75. Bu Guru punya tugas PR. Karena waktunya tinggal berapa menit lagi, kita mengerjakannya tidak cukup. Oleh sebab itu Bu Guru kasih PR halaman 75. Nanti di rumah dikerjakan. Ada yang anak-anak tanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau sudah, anak-anak boleh berkemas, boleh buku alat tulisnya boleh dimasukkan di dalam tasnya masing-masing. Dan ingat ya, kalau ada PR
Baik, sehat Bu. Melanjutkan percakapan kita yang kemarin ya Bu ya, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Izin ada Pak PP ya Pak ya. Baik Bu Sunarti, kemarin kita kan sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, nah sekarang akan melaksanakan percakapan yang pasca observasi setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Sunarti ya. Salah satunya yang pertama itu bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung pada saat itu? Kalau di kelas kemarin saat observasi, perasaan saya ya agak-agak sedikit kaku dan sedikit nervous karena tadinya tidak diamati dan dilihat secara langsung, itu ditungguin sampai selesai. Wajar ya Bu ya, namanya kita setiap hari memang kita kan mengajar. Cuman kalau kita sedang di observasi mungkin ada perasaan gugup, kaku, itu pasti ya Bu ya. Nah terus Bu ya, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah capai itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Secara keseluruhan saya melihat bahwa tujuan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah tercapai, walaupun belum sepenuhnya karena masih ada peserta didik yang belum memahami terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah jadi ya Bu ya, memang ini ya tujuan dari pembelajaran yang Ibu capai, pembelajaran yang dilakukan memang sudah tercapai, sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu lakukan ya. Cuman masih ada peserta didik yang mungkin belum memahami ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, dengan adanya peserta didik yang belum atau yang kurang memahami pembelajaran, terus solusi ataupun masalah yang kendala yang dihadapi dalam aktivitas pembelajaran di kelas itu seperti apa? Saya akan mencoba mengidentifikasi kembali kekurangan saya yang ada di kelas itu Bu, dengan cara untuk anak-anak lebih baik lagi di dalam pembelajaran saya. Baik Bu, jadi nanti Ibu akan mengidentifikasi kebutuhan belajar sesuai peserta didik ya, agar semua peserta didik itu dapat memahami dan bisa menerima pembelajaran yang diberikan. Nah terus pertanyaan berikutnya, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah baik dari pembelajaran yang saya lakukan adalah saya sudah berusaha menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran, berusaha menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Salah satunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten atau proses yang biasanya dilakukan di dalam kelas. Nah, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita akan menghadirkan pembelajaran ke anak itu lebih bermakna ya Bu ya. Nah, terus sekarang apa yang masih perlu ditingkatkan lagi dari rencana-rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Yang perlu saya tingkatkan lagi adalah bagaimana caranya saya benar-benar dapat menciptakan pembelajaran yang merata dan bermakna bagi semua peserta didik sesuai kebutuhannya Bu. Ya, bagus ya Bu ya, luar biasa. Jadi Ibu, rencana Ibu tadi ingin benar-benar menciptakan pembelajaran yang merata baik dalam kelas ya Bu ya, yang bermakna bagi siswa serta peserta didik, serta kebutuhan siswa atau peserta didik itu bisa tercapai dan terpenuhi semua ya Bu ya. Iya. Nah, jadi dengan selalu memetakan kebutuhan belajar serta peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Baik Bu, semoga nanti ini rencana Ibu itu berjalan dengan lancar. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana perubahan terkait rencana yang akan Ibu lakukan? Kalau saya bismillah secepatnya Bu. Insya Allah kalau sudah masuk kelas, insya Allah langsung saya terapkan.
Gitu ya Bu ya. Semoga nanti rencana yang akan Ibu jalankan dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan juga Ibu bisa membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik lagi dan lebih menyenangkan, tetap semangat dan sukses selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya, Oh iya, sama-sama. percakapan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.